Tes, 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 tes. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah 15 menit aja. Tiap hari saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Kalau nggak bisa, mohon dimaafkan. Yuk, udah ngajak yuk, Mas Abib Muhammad Ali, gimana? Siang Kang Gani, Siang. saya mau nanya nih perihal pajak yang diterapkan di Shopee ya. Gini, di Shopee itu penerapannya seperti apa? Maksudnya gini, kalau omset dia di atas 500 juta itu omset berdasarkan NIK atau berdasarkan satu toko ya? Satu toko ya. Jadi saya itu punya 3 toko ya. Memang kalau dipecah-pecah di bawah 500 semua tuh. Tapi kalau digabungin dengan akun saya, dengan registrasi NIK saya itu udah di atas 500. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Memang dihitungnya itu per NIK atau per toko? Kalau per toko itu saya kurang dari 500 juta. Tapi kalau digabung 3 toko itu ya 500 sih. Itu memang masih belum jelas. Ada beberapa hal yang memang belum jelas, jadi kita tunggu aja. Saya juga udah nanyain ke orang Shopee-nya ya. Itu satu. Kedua, ini yang jadi objek pajaknya tuh yang mana? Setelah admin fee atau sebelum admin fee? Setelah affiliate atau sebelum affiliate? Sudah cair atau belum cair? Nah, itu juga masih belum begitu jelas, lagi ditanyain. Jadi, saran saya sabar dulu. Gak usah pusing dulu, tenang. Gak usah pusing dulu. Yang harus was-was yang di atas 4,8 M. Satu toko di atas 4,8 M, menurut saya udah harus wajib panik. Selain itu santai aja. Menurut saya gitu, Mas Abib. Oke, jadi saya belum ada pergerakan nih mau mengajukan yang di bawah 500 juga. Saya takut juga nih. Soalnya kalau satu NIK kan takutnya nanti saya berpikirnya tuh di Kortek pasti kedetek nih. Kan satu NIK ya. Kalau satu NIK ya pasti kalau omset di atas 500 juta ya saya kedetek gitu. Takutnya seperti itu sih. Ya memang makanya masih pertanyaan apakah nginduknya ke NIK atau ke rekening. Walaupun sekarang kan rekening udah baru belum sebulan ya, katanya harus sama-sama NIK. Tapi kan omset sebelumnya gimana? Nah itu masih banyak yang belum jelas, dari pihak sananya pun masih belum begitu jelas. Jadi saran saya teman-teman daripada bingung, santai dulu ya. Saya juga santai dulu, saya juga belum ngapa-ngapain. Kecuali yang ada satu toko di atas 4,8 M, nah wajib panik. Gitu Mas Abib. Siap, nuhun Kang. Siap. Yuk Mas Hari Pasad. Ini Kang mau tanya sih Kang, ciri-ciri iklan itu udah siap di scale up tuh gimana Kang? Oh konsisten penjualannya. Kalau udah konsisten tak terbatas, oke sih. Oh gitu Kang. Dia berarti kalau udah konsisten tuh kita set yang otomatis itu aman lah kira-kira Kang ya. Tapi yang sudah enggak juga. Dari sisi budget kalau udah konsisten sih budget main berani aja. Tapi kalau ROAS ya balik lagi ke hitungan masing-masing sih itu mah. Tapi memang kadang-kadang saya lihat iklan ini kadang-kadang Kang, dia kalau kita top up-nya nggak full 24 jam gitu Kang. Dia kadang-kadang memang ada waktu yang nggak lagi gacor kali dia tuh Kang. Kadang-kadang ada lagi boncos sekali. Sebenarnya tergantung kategori ya, teman-teman perhatiin aja kalau ada jam-jam tertentu tiba-tiba rame, kayaknya kayak kejar target gitu si algoritma tuh. Misalkan seller fashion tuh malam-malam tiba-tiba spending banyak aja kayak kejar target. Jadi ya kayak gitu orang nggak bisa diapa-apain juga. Itu cuma bisa pasrah. Makanya kadang-kadang saya bingung nih, top up-nya saya top up terus full 24 jam atau spot aja, maksudnya nggak 24 jam gitu Kang. Kalau spot bagus, kalau punya hitungannya bagus, tapi kalau ngasal ya mending jangan 24 jam. Kalau ngasal. Oke? Oke Kang, kasih Kang. Siap. Yuk, ada lagi? Cukup hari ini cukup? Setting sampai 5, kalau nggak ada kita sudah ya. Jangan lupa bootcamp ternak toko batch 16 lagi buka. Buat yang mau join boleh gabung, nanti kita mulai tengah Juli. Ini ternak toko emang lagi susah, lagi berat, tapi kalau sendirian kayaknya nggak sanggup. Juga kalau sendirian nggak sanggup. Kalau bareng-bareng asyik. Berjamaah 27 kali lipat. Yuk, Mbak Umi Hanik gimana? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau tanya, yang voucher yang Kang pernah bilang voucher yang iklan tuh itu kok kalau iklannya ikutin ROAS-nya dari Shopee nanti dapat voucher dari Shopee itu bukan sih? Gimana diulang? Kan selama ini kan saya beberapa minggu ini kan rasanya ROAS gap-nya terlalu jauh nih. Terus kan kata Akang pernah bilang
ini kemungkinan ada voucher apa Shopee itu ngebus buat yang voucher iklan apa ya? Oh, voucher spesial toko ya. Terus Voucher spesial toko itu yang itu bukan sih? Yang Shopee ngasih kalau ROAS-nya sesuai yang disetting sama Shopee gitu kok. Oh bukan, justru karena nggak nyampe target ROAS disuntik voucher. Tapi tergantung spend iklan berapa. Oh, yang di mana Kang? Itu Kang voucher spesial toko itu Kang. Yang di iklan Shopee itu kok. Ya di bagian atas, kalau di laptop di bagian atas, kalau di HP saya nggak tahu. Di iklan Shopee yang di laptop. Di bagian Terus atas voucher tengah spesial tuh. toko itu. Voucher spesial toko, betul. Oke Kang. Ya. Itu saya masih curiga ya, saya masih eksperimen, saya mencurigai itu biang keroknya tuh. Soalnya gara-gara dia, kayaknya ya gara-gara dia, kalau itu aktif, jadi si iklannya terus aja serang yang ATC, nanti dikasih voucher. Jadinya iklannya boros. Voucher itu tuh dikasih buat yang nggak tembus ROAS gitu kok Kang. Iya, kemungkinan kayak gitu, kemungkinan. Oke. Bukan yang kan saya pernah lihat di mana ya? Di iklan toko juga kayaknya kalau vouchernya itu kalau settingannya ROAS-nya sesuai sama yang direkomendasiin Shopee itu bukan ya? Ya itu sama. Jadi saya lihat sih pergerakan dia tuh kayak gini, dia tuh ngejar leads yang banyak, ROAS-nya 0 tuh. Nah, biar closing dihajar pakai voucher. Saya lihat sih tindak tanduknya sih voucher itu tuh kayak gitu. Oh, tapi bukan voucher eksperimen. sama kita setting ROAS 15. Terus kebetulan dapatnya 7 sama. Itu tuh yang itu bakal dapat voucher bukan, tapi harus yang ROAS-nya sesuai ikutan Shopee untuk produk ini ROAS-nya harus 8 baru nanti bakal dikasih voucher gitu. Enggak, dua-duanya. Jadi Shopee ngasih tahu nih, kamu harus 8 ya biar aku kasih voucher. Oke. Terus kita setting 8, dapatnya ternyata 4. Nah, biar ngejar ke 8, dia nyebarin voucher. Tapi tergantung seberapa besar kita spend iklan. Kalau spendnya dikit, vouchernya juga dikit. Gitu, Mas Umi. Berarti nggak harus ROAS ngikutin Shopee ya? Nggak harus. Oke. Terima kasih Kang. Siap. Yeah. Yuk, Mas Yadi Nurjaman. Oke, Kang. Izin bertanya, Kang. Kemarin kan sempat ada beberapa problem lah mengenai penarikan saldo ya karena datanya nggak sama gitu kan. Nah, karena tidak sama lah antara KTP dengan rekening ini. Tapi toko-toko yang lama masih sampai saat ini meskipun beda masih ada yang aman. Tapi sekarang tuh ada sekitar 5 toko lah yang nggak bisa ditarik. Nah, saya mau nanya, pernah ini nggak ngeganti data KTP gitu? Kira-kira prosesnya lama atau enggak? Nah, itu ini terkait ini saya belum ulik-ulik ya, karena situasi belum kondusif, belum praktek juga. Jadi no comment dulu, Mas Yadi. No comment. Siap, Mas. Ya, cuman kemarin kan kalau ngerubah rekening aman ya cepat lah Tapi kan kalau data tuh kemarin ada pilihan juga bisa rubah data, tapi saya tuh belum nyoba gitu. Takut malah jadi belum ada referensi gitu. Sama, tapi mau coba juga sih minggu ini. Siap. Saya juga belum coba, Mas Yadi. Oke. Tadi siapa? Ada yang udah nyoba? Iya Kang, saya mau coba bantu jawab karena saya udah pernah ganti KTP. Boleh? Oh, gimana? Menarik nih. Ya. Boleh Kang, boleh. Saya kemarin kebetulan ada yang jual akun Shopee Kang. Terus saya coba kontak dan cocok lah ya. Terus kemudian kan saya langsung ganti data semua ya. Nah, itu bisa. Bisa. Nah, itu 1-3 hari aja. Cuman untuk narik itu 1-7 hari, tapi bisa lebih cepat. Kemarin saya 1-5 hari udah bisa narik. Kalau verifikasinya 1 hari juga, kalau datanya udah sesuai mah diverifikasi udah. Gitu kali. Mas, oh gitu. Sesederhana itu. Betul. Saya juga tadinya nyoba Kang Ani. Wah, ini bakal lama enggak ya? Tapi saya coba aja dulu dah. Ternyata bisa cepet kok. Kalau untuk ganti KTP itu 1 hari udah bisa verifikasi. Cuman untuk penarikan dana itu 1-7 hari. Tapi bisa lebih cepat. Saya kemarin 5 hari. Gitu, ini nggak butuh keterangan dari pemegang KTP yang lama nggak? Nggak kan? Nggak usah sih kemarin. Cuma upload itu doang KTP yang mau digantinya KTP saya gitu. Mas, itu pilihnya apa?
kan ada 3 ya, ada 3 pilihan. Yang pertama mungkin pindah dari KTP lama ke KTP baru, yang kedua pindah ke PT atau CP, yang ketiga tuh data lainnya. Itu berarti yang dipilihnya data lainnya ya, Mas? Yang pertama, KTP lama ke KTP baru. Jadi istilahnya pemegang akun pertama pindah ke akun pemegang kedua, mungkin gitu ya. Oh jadi misalnya yang KTP lama misalnya si A, yang KTP baru saya misalnya gitu ya, Mas? Pilihannya Ya, betul. pilihannya yang itu ya, bukan yang bawah berarti ya, yang ketiga bukan? Bukan, yang pertama. Siap. Makasih nih. Coba aja Kang, coba. Mantap, alhamdulillah. Ya, Thank you. semoga bermanfaat ini pengalaman saya kemarin, Kang. Ternyata sederhana ya, simpel ternyata. Oke, thank you Kang Agus sama Kang Yadi. Kang Dani. Sip, lanjut, masih ada yang mau curhat nih. Mas Hari Pasat yuk. Ini kan saya kan ada 3 toko nih kan. Hari itu kalau lebih iklannya per toko itu 50.000 Bang. Cuma kadang-kadang ruasnya nggak stabil kan, kadang tinggi, kadang rendah kan. Jadi saya ragu gitu mau naikin lagi budget iklannya ke 100.000 per hari. Minta tips Bang, kayak mana? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang no komen karena memang saya juga lagi kesel nih soal iklan Shopee, selisihnya jauh banget. Sedangkan ditinggiin iklannya jadi nggak jalan. Nah, bayangin saya main Piala Dunia boncos, coba bayangin. Sepengalaman saya main tren nggak pernah boncos. Baru tahun ini saya main Piala Dunia, baru hari ini saya main tren dan boncos. Saya no komen dulu deh soal iklan, kesal soalnya. Lagi bingung cari solusinya. Oke? Siap, Bang. Yo, Mas Sony profesional. Oke, thank you Kang. Ini juga mau tanya soal iklan dikit sih. Jadi gini Kang, saya kan buat 4 varian baru ya Kang ya untuk produk saya gitu. Nah, jadi kalau dulu kan ketika varian baru itu kita iklankan otomatis dulu nih biar cari data dulu lah, baru kita luaskan kan. Seminggu kan dulu, seminggu simpelnya gitu. Nah kalau sekarang gimana Kang? Enaknya Kang, biar yang terbaik gitu Kang, hasilnya nanti waktu diruas gitu. Itu dia, saya juga bingung sekarang, seakan-akan percuma kita setting ROAS. Jadi kalau di auto, sorry, kalau kaidah umum kalau di auto udah bagus, auto aja nggak usah dikeroasin. Nah ini saya kasus yang Piala Dunia ini auto, oke nggak bagus ya wajar. Udah konsisten, terus saya roasin, ternyata hasilnya sama seperti ROAS di auto, kan jadi kesel. Buat apa saya setting ROAS? Jadi sama no comment dulu soal itu, soal iklan, nantilah tunggu update-nya. Entah mudah-mudahan ini cuma glitch sementara, balik lagi mudah-mudahan ya. Tapi kalau seterusnya saya juga lagi cari solusi. Ya mungkin biang keroknya itu tuh si voucher spesial toko, saya juga lagi eksperimen nih teman-teman. Oke, Mas Sony. Oke, thank you ya Kang ya. Siap, sorry ya nggak bisa jawab. Masih ada waktu yuk. Mas Awai, yuk gimana Mas Awai? Halo. Oh ya sudah, sepertinya kepecet. Kalau gitu ya sudah, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa yang mau daftar bootcamp ya, lagi open batch 16. Kita mulai tengah Juli. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.